Anak saya laki-laki dok, umur 5 tahun, dia nggak mau sekolah, maunya ngaji dan belajar sama ibunya. Satu, karena anak laki-laki ini memang tadi otak kanannya lebih berkembang duluan. Otak kirinya belum lagi berkembang, apalagi masih di bawah 6 tahun. Ya, nah kenapa? Dia udah kebayang sekolah itu ribet, sekolah itu pasti nyusahin, itu udah kebayang. Nah, anak laki-laki kan ya dia juga nggak tahu kenapa ya saya jadi takut lihat dengar sekolah yang nanti kebayang ribet. Karena kan dia nggak tahu bahwa itu perkembangan otaknya. Yang tahu kan kita orang tua karena itu pun belajar. Oke? Nah, satu lagi apa? Bisa jadi wataknya introvert. Watak yang lebih senang di dalam rumahnya sendiri. Ya, karena watak itu ada 3, introvert, ekstrovert, ambivert. Walaupun nanti 3 ini terpecah-pecah lagi. Introvert bisa pengamat dan pemikir, ekstrovert pembicara dan pekerja, ambivert kombinasi ini. Anak yang dia di awal-awal umur kayak gini, 5 sampai 6 tahun ya atau 6 tahun ke bawah, didengarkan kata sekolah, di mana dia nanti melihat atau membayangkan berkumpulnya orang banyak, dan dia khawatir atau cemas terhadap itu, atau tidak mau, maka inilah kemungkinan besar watak introvert. Watak yang lebih senang belajar di rumah. Apalagi sama ibunya, orang yang dia percaya. Jadi ngerti dulu ini. Ngerti dulu ini. Apalagi kondisi pandemi sekarang. Kondisi pandemi sekarang, anak-anak introvert seneng loh belajar daring. Jangan dikira anak-anak semua pengen sekolah langsung, enggak. Yang kepengen belajar di sekolah itu anak ekstrovert. Dan yang ambivert, yang separuh-separuh tadi. Anak introvert kalau boleh milih di rumah. Ya, kenapa? Karena memang anak yang lebih berkembang, lebih produktif pada saat dia sendiri di tempat yang aman dan nyaman. Makanya anak introvert ke depannya nanti itu menjadi orang-orang yang konseptor, ya, kemudian juga orang-orang yang pandai strategi, ahli IT, ya, ilmuwan. Ilmuwan kan nggak perlu banyak ketemu orang banyak, gitu. Jadi nggak usah takut juga maksud saya, ya. Nah, itulah juga muncul sebelum pandemi ya, muncul sekolah-sekolah homeschooling ini diperuntukkan untuk anak-anak introvert. Karena sebelum pandemi ini, pada kenyataannya anak-anak yang sering dibully di sekolah adalah anak introvert. Di mana dia kelihatan cupu, ketakutan ketemu orang. Nah, teman-teman yang membuli itu yang ekstrovert. Itulah tambah takut lagi anak-anak. Apalagi anak-anak mendengar berita-berita dari media sosial dan sebagainya. Jadi kemungkinan besar yang Bu Lia ceritakan sama saya tadi, yang dibacakan oleh Ibu Yemima, yaitu kemungkinan besar ini anak dia laki-laki yang memang belum 6 tahun ke atas. Kedua, kemungkinan besar Ananda introvert yang memang lebih nyaman sekolah sendiri. Bolehkah itu? Boleh banget. Jangan maksa. Karena nanti sekolah yang khusus anak introvert yang homeschooling, ada kok seminggu sekali atau 2 minggu sekali ketemu teman-temannya semua di dalam satu lokasi. Nah, kalau cuma seminggu sekali, 2 minggu sekali anak-anak introvert, ya ketemu orang banyak itu nggak masalah. Tapi akan masalah kalau setiap hari. Ya, jadi perlu difahami, tinggal ya lihat aja perkembangannya. Kalau memang benar-benar dia memang susah sekali atau sampai ketakutan mendengarkan kata sekolah, apalagi sekolah yang akan berinteraksi dengan orang banyak, ya masukkanlah yang homeschooling, gitu. Ya, nah saya kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Yemima. Iya, terima kasih Ibu. Betul sekali ya Bu ya. Jadi kita lebih memahami ya mana anak ekstrovert, mana anak introvert, kenapa dia begitu ya. Lebih nyaman belajar sama ibunya, Masya Allah. Iya, nanti bisa lebih ini lagi Bu Yemima, kalau misalnya ajak ke psikolog untuk dites watak kan. Apakah betul Ananda introvert, ekstrovert atau ambivert? Kalau introvert dan misalnya gini, tadi nggak mau ke sekolahnya sampai kayak ada kecemasan, itu jangan dipaksa itu. Tapi pun misalnya dia nggak terlalu cemas, maka bisa kok anak introvert sekolah dengan orang banyak. Tapi jangan heran, di awal-awal sekolah ibunya nemenin. Jangan heran. Jangan heran. Anak saya yang ketiga Bu Yemima yang introvert. Waktu TK, saya 6 bulan nemenin anak saya dalam kelas.
dan dibolehkan oleh gurunya. Iya. Karena gurunya senang saya ada di kelas, karena habis itu gurunya curhat. Iya, jadi buka layanan juga Bu ya di sana. Ya, paling tidak kalau nggak diizinkan di dalam kelas, ibu harus meyakinkan anak, Bunda di luar sayang, nggak apa-apa itu. Betul. Ya, paling cepat 3 bulan lah, atau paling cepat sebulan, jangan langsung ditinggal. Nanti dia menjadi trauma ya. Tapi setelah itu sampai ya mulai dari TK itu anak introvert saya sampai kuliah sekarang udah jalan sendiri dah. Ya, sekarang sudah Karena rasa amannya mungkin udah terpenuhi ya Bu ya? Sudah. Betul. Ya, nah yang sayang adalah ibu-ibu nggak ngerti anaknya yang introvert, waktu TK langsung ditinggal. Itu yang anak introvert langsung gelagapan. Kaget ya Bu. Iya, paling enggak pasti dia gitu, lihat dikit-dikit lihat jendela. Dikit-dikit dia jendela. Ibunya langsung, alah gitu. Itu aman. Iya, itu saya banget waktu kecil Bu. Ya, cuman kan itu tadi jadi sebuah kendala kalau ibunya harus kerja kan. Iya, betul. Iya. Nah, sebetulnya tidak akan menjadi kendala kalau si ibu ngerti bahwa memang tugas utama untuk anak. Karena kan kita perempuan nih nggak ngerti kalau tugas utama untuk anak. Banyak yang begitu. Itulah yang jadi langsung panik sekali. Aduh harus kerja nih, harus ini. Tapi sekarang nih Bu Yemi mah gara-gara pandemi, salah satu hikmahnya adalah bisa kerja sambil di mana saja dengan betul. Iya. Ada hikmahnya ya Bu ya di setiap kali kehidupan kita ya. Allahu Akbar, sangat. Apalagi buat perempuan ya, buat ibu-ibu ya. Luar biasa. Iya. Luar biasa. Iya Bu. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Ini juga ada lagi yang raise hand. Mungkin ingin bertanya langsung pada Bu Aisyah. Kalau nyatet mungkin takutnya miskom atau gimana. Silakan Ibu Juwita Yulianti. Sekalian kenalan ya. Iya. Tapi disclaimer dulu Bu Yemima ya, nanti apa yang diceritakan oleh ibu-ibu pada saat kita chat langsung gini disaksikan oleh 267 peserta, ridho ya. Iya. Harus disclaimer dulu karena nih kita ceritain anak nih. Iya. Silakan Ibu Juwita Yulianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bagaimana ketika kita, saya seorang guru, bagaimana ketika kita, ya Bu, menghadapi kendala, ketika yang barusan Ibu sampaikan, ketika orang tua harus bekerja, tetapi Ananda tidak mau ditinggal oleh orang tua, seperti itu Bu. Ya, Bu Juwita sudah berkeluarga belum? Kayaknya masih muda banget. Belum Ibu. Ya. Baik, tapi hebat ya yang selalu ikut parenting dan belum menikah. Ini enak nih. Jadi punya bekal ya. Ya, alhamdulillah. Baik, sekarang apalagi guru ya. Kalau anak ibunya bekerja, maka ibu harus ya rela ambil cuti kah atau izin kantor paling enggak seminggu atau dalam itu kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kan sekolah ya 5 hari. Kalau mau anaknya aman, yang anak introvert, ya kan? Nah, namun tentu lebih aman lagi kalau sebelum sekolah diceritakanlah sekolah itu, karena anak introvert gini, dia mau sekolahnya itu tenang, bersih, karena anak introvert maunya gitu ya, tenang, bersih, teman-teman di sana baik-baik, gurunya juga menyenangkan gitu. Itu harus diedukasi sebelumnya. Nah, kalau anak yang diedukasi sebelumnya bisa jadi cuma 3 hari aja. Ya. Tapi aku Bunda harus ada di sana. Siap Nak, Bunda di sana. Insya Allah 1 minggu Bunda di sana. Oke? Itu juga harus dibikin kesepakatan. Karena kan anak juga tahu bahwa ya Bundanya kerja gitu. Nanti kalau Bunda ada libur lagi, doain ya libur kantor, Bunda temenin gitu. Gitulah, maksudnya kasih dulu keamanan dulu sama anak dan kenyamanan, ya. Bukan dengan kalimat nggak bisa. Ada kalimat gitu, kok nggak bisa? Bisa dong, masa nggak bisa? Ya, nggak bisa. Bunda harus kerja. Itu yang bikin anak introvert langsung kecewa. Kenapa untuk saya nggak bisa, untuk kantor bisa? Itulah kalimat-kalimat kita tuh yang harus kita jaga. Siap Nak, Bunda. Dan harus bisa gitu. Makanya pas anak nanti udah
masuk waktunya sekolah, bunda juga udah harus tahu juga minta izin ke, apalagi kalau bundanya pimpinan, gampang lah. Ya. Dan sekarang alhamdulillah kan, sekarang kantor yang bijaksana, saya katakan ya, kantor yang bijaksana yang membolehkan ya stafnya bekerja di luar kantor, yang penting Zoom nyala, itu sudah terhitung kerja, itu yang bijaksana. Kecuali kerjaan-kerjaan yang lain ya, seperti misalnya tugas kesehatan dan sebagainya, tapi ya tinggal diatur dong. Bisa minta kok, minta libur kan 3 hari minimal, ya minta tolong ganti temennya. Saya aja begitu. Saya dulu begitu. Bahkan saya dulu karena dokter ngurus narkoba sedikit, saya bawa anak saya, bawa ya pada saat nanti dia mau sekolah, kemudian dia yang khusus yang introvert ya, yang ekstrovert nggak masalah. Introvert, karena saya tahu dia memang orang atau anak yang ingin nyaman dan aman, saya minta cuti kerja pada saat itu. Tidak kerja pagi sampai siang, siang sampai sore ya saya kerja. Jadi saya ambil prakteknya yang sore gitu. Itu enaknya kalau yang tenaga profesional ya, seperti itu. Paling tidak ya 3 hari lah Bun. Masa nggak bisa buat anak? Kalimat itu lah, Bunda nggak bisa, harus kerja. Enggak tuh, nggak harus kerja. Yang harus kerja Bapak kok. Kecuali single parents lain lagi. Tapi kalimat Bunda nggak bisa nemenin kamu, harus kerja, itu yang kalimat itu yang bikin kecewa, bukan nggak nemeninnya. Kalimat itu yang bikin kecewa. Kayaknya harus hati-hati ngomong juga ya. Nah, kurang lebih seperti itu Bu Juwita. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kalau nanti Bu Juwita jadi istri, jadi ibu, nah itu akan menyenangkan anaknya ya. Karena udah belajar. Alhamdulillah ya Bu Juwita ya, dapat ilmu sebelum mulai praktek ya Bu Juwita.